Shalom, mari bersama kita mengucap syukur pada Tuhan di pagi hari ini atas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kita, kesempatan untuk kita boleh menjalani hidup kita satu hari lagi, untuk boleh menikmati dan terus berjuang dalam perjuangan iman kita di dalam Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dan mari kita mengawali pagi kita dengan merenungkan firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Teladan iman yang kita pelajari selama ini menuliskan dan mencatat banyak sekali nama-nama lelaki. Ya, hanya ada 2 nama perempuan yang dicatat oleh penulis surat Ibrani ini. Yang pertama adalah Sarah, istri Abraham, dan yang kedua adalah Rahab yang kita baca pada hari ini. Kehidupan Rahab bukanlah kehidupan yang diinginkan oleh semua orang, karena dicatat di sana bahwa Rahab adalah seorang perempuan sundal, atau bahasa yang mungkin lebih mudah dimengerti, Rahab adalah seorang pelacur yang tentu sangat tidak dihormati, sangat tidak dipandang, tidak dihargai. Tetapi Rahab memiliki iman yang membawanya pada keselamatan di dalam Tuhan. Iman bukanlah hal yang instan begitu saja dimiliki oleh seseorang. Termasuk juga Rahab. Ia tidak langsung bertemu dengan 2 pengintai dan langsung percaya. Ada kisah yang panjang yang dipahami dan diterima oleh Rahab sebelum ia benar-benar menyerahkan dirinya untuk menolong para 2 pengintai dari Israel dan memohon keselamatan pada Allah Israel, Tuhan Israel. Kisahnya kita bisa baca dalam kitab Yosua pasal yang kedua, bagaimana Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk melihat situasi dan kondisi kota Yeriko, kota dengan tembok yang tebal dan tinggi dengan pertahanan yang kokoh. 2 orang diutus untuk mengintai masuk ke dalam kota Yeriko, dan ketika mereka masuk, mereka mencari tempat yang aman, yang tidak mungkin dicurigai, atau menjadi tempat terakhir yang bisa dicurigai, dan mereka masuklah ke rumah Rahab. Dan Rahab mengetahui bahwa 2 pengintai tersebut adalah orang Israel. Mungkin dari gaya bahasa yang berbeda atau dari cara berpakaian yang mungkin tidak pernah mereka lihat, Rahab tahu bahwa mereka berdua adalah orang Israel. Dan Rahab sebelum melihat orang Israel, Rahab sudah mendengar cerita tentang orang Israel atau bangsa Israel yang disertai oleh Tuhan. Dan kisah yang beredar saat itu adalah kisah di mana Tuhan membawa bangsa Israel melewati Laut Merah seperti berjalan di tanah kering. Rahab tahu itu bukanlah kisah yang dibuat-buat, tetapi kisah yang sungguh terjadi, dan itu adalah kisah yang tidak mungkin dibuat atau dilakukan oleh orang lain selain Tuhan sendiri yang melakukannya. Rahab tahu bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa. Rahab juga tahu bahwa orang Israel disertai oleh Tuhan. Dan dia bukan hanya tahu saja, ia mencoba mengenal dan melihat, membandingkan antara Allah orang Israel dengan Allah-Allah yang ada, yang mungkin ia sembah juga. Dan pernyataan iman Rahab ia sampaikan pada 2 pengintai itu dari Yosua 2 ayat yang ke-11. Rahab mengatakan, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Rahab mengenal. Ia bukan hanya tahu, bukan hanya mendengar, tapi ia mengenal bahwa Allah orang Israel adalah Allah di langit, di atas,
di bumi di bawah. Artinya berkuasa, Allah yang sungguh berkuasa. Dan akhirnya Rahab mau percaya, menyerahkan dirinya. Aku menolongmu, kamu juga harus menolong aku. Ya, dua pengintai itu akhirnya dengan perjanjian ketika Tuhan menyerahkan kota Yeriko kepada orang Israel, keluarga Rahab diselamatkan. Rahab percaya pada Tuhan Israel. Bahkan kalau kita lihat, Rahab menjadi bagian dari orang Israel, mengikuti cara hidup orang Israel. Dan kisah Rahab dan Rahab dipakai oleh Tuhan menjadi leluhur dari Kristus. Kalau kita lihat di Matius pasal 1, ada juga nama Rahab, ya. Nama yang mungkin tidak disangka-sangka oleh Rahab, bahwa dia adalah leluhur atau nenek moyang dari Kristus. Apa yang kita pelajari hari ini? Tuhan bisa memakai siapapun, ya, dengan berbagai macam latar belakang kehidupan, pengalaman. Tetapi ketika Tuhan memberikan iman itu akan mengubahkan kehidupan kita. Kita seringkali kita tahu siapa Tuhan, kita kenal Tuhan itu berkuasa. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya, mempercayakan hidup kita pada Tuhan? Sekuat apapun pertahanan kita, sekokoh apapun tembok yang kita bangun, jika kita tidak ada di sisi Tuhan, maka kehidupan kita akan binasa. Seperti orang-orang Yeriko yang tahu bahwa ada Tuhan yang berkuasa dan yang akan merebut kota mereka. Tetapi mereka mempertahankan kekuasaan, mereka mempertahankan wilayah, mereka mempertahankan pemerintahan mereka. Tembok yang begitu tebal dan tinggi dengan teriakan, tembok itu rubuh. Tidak ada pertahanan yang dapat melawan kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bukan hanya tahu dan mengenal Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Mengikuti cara hidup yang Tuhan kehendaki, karena kita sudah diselamatkan. Kita melakukan itu bukan untuk diselamatkan, tetapi kita melakukan kehidupan yang sesuai kehendak Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Tuhan sudah menerima kita. Maka selayaknya kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Karena kita sudah diterima oleh Allah. Tuhan mau menerima kita. Bahkan perempuan sundal pun Tuhan terima. Dan Tuhan mau mengubahnya. Tuhan memakainya. Tuhan memakai Rahab menjadi leluhur, yang dimana keturunan Rahab melahirkan Kristus. Ikut Tuhan, mengikut Tuhan, mempercayakan diri pada Tuhan, artinya kita melepaskan genggaman tangan kita terhadap dunia, terhadap hal-hal yang kita pegang dan kita pertahankan. Kita lepaskan itu semua untuk menggenggam tangan Allah yang penuh kuasa, menggenggam tangan Allah yang memberikan keselamatan dan kepastian. Iman Rahab menolong kita, tidak ada kehidupan yang terlalu buruk di hadapan Tuhan. Ketika kita mendengar, kita tahu tentang Tuhan, kita mengenal Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah kita mempercayakan kehidupan kita kepadanya, karena Tuhan sudah menerima kita. Dan biarlah kehidupan kita, sungguh-sungguh kita serahkan kepada Tuhan, di tengah ancaman dan banyak hal yang mengkhawatirkan kita di hari-hari ini. Mari kita percayakan hidup kita. Mari kita lakukan aktivitas kehidupan kita dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kehidupan kita biarlah didorong oleh pengharapan di dalam Tuhan, bukan didorong oleh ketakutan-ketakutan kita. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kita untuk kita semakin beriman dan percaya pada Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama melihat akan kebaikan dan kasih Tuhan, penerimaan Tuhan yang luar biasa. Seorang yang bukan dari keturunan Abraham,
seorang yang tidak dianggap oleh orang lain, seorang yang diabaikan, Tuhan boleh pakai untuk menjadi seorang yang kami teladani imannya. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa bersyukur bahwa Tuhan sudah menerima kami apa adanya kehidupan kami, dan Tuhan mau mengubahkan kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami untuk Engkau ubahkan, untuk Engkau pakai, untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami, melalui kehidupan kami, perkataan kami, gaya hidup kami. Biarlah itu semua ya Tuhan boleh menjadi persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat jaga makan, minum kita, jaga imun dan jaga iman kita. Tuhan Yesus memberkati.